Assalamualaikum, hai teman film semua, kembali lagi di channel Resa Aska, channel dimana teman film semua bisa menemukan review film terfavorit kalian. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film tentang sindikat perjudian yang sudah berakar dan turun-temurun selama ratusan tahun. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Baku Madarame yang dijuluki pemakan kebohongan. Ia dapat mengetahui dan membaca bahwa pada saat melakukan permainan judi, lawannya sedang melakukan kebohongan. Ia juga bercita-cita ingin menjadi raja dari sebuah klub judi internasional. Bagaimana kisahnya dalam menghadapi lawan-lawannya, serta menggulingkan kekuasaan raja judi yang sekarang? Langsung saja kita ke cerita filmnya ya. Diceritakan 3 tahun sebelumnya, di sebuah gedung pencakar langit ada sebuah pertaruhan judi antara Baku Madarame, seorang anggota klub Kakero, dan pimpinan generasi ke-21 klub Kakero yaitu Soichi Kiruma. Dengan wasit atau bandar kedua klub Kakero, Hikoki Chiyako, Madarame berniat menantang Kiruma agar dia bisa menjadi pemimpin klub Kakero. Madarame bertaruh bahwa akan ada pesawat yang terbang di langit di atas mereka malam ini, dengan batas waktu 1 jam. Kiruma pun tersenyum dan mengikuti taruhan Madarame. Namun salah satu anak buah Kiruma menyalakan sebuah alat yang dapat mengcancel dan mengalihkan jalur semua penerbangan di Tokyo. Dan akhirnya waktu pun habis. 1 jam telah berlalu dan tidak ada satupun pesawat yang terbang di langit mereka. Wasit Yako mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Kiruma. Wasit Yako mengeluarkan pistol dan akan membunuh Madarame. Karena Madarame telah bertaruh dengan semua yang dimilikinya, termasuk nyawanya. Namun Yako jadi tidak membunuhnya. Dia berkata bahwa Kiruma mengampuninya, akan tetapi semua hak dan keanggotaan Madarame di klub Kakero dihapuskan dan dirinya diasingkan dengan cara dilarang memasuki kota Tokyo. Sebelumnya diceritakan klub Kakero merupakan organisasi hitam yang didirikan di zaman Azuchi Momoyama. Dengan pimpinan pertama adalah Kageronosuke Kiruma yang menjadi wasit para penjudi. Klub Kakero bertugas sebagai penghukum bagi mereka yang tidak membayar hutang judi. Klub ini mengumpulkan pembayaran dari yang kalah tanpa memandang pangkat atau kekuasaan. Militer dan finansial menjadi pondasi organisasi Kakero. Sampai hari ini klub Kakero terus mengetuai perjudian antara anggotanya dan memastikan taruhannya dibayar. Kekuasaan Kakero bahkan memungkinkan untuk mengendalikan pemerintahan nasional. 3 tahun pun berlalu. Di sebuah daerah bernama Mikurajima, terlihat beberapa nelayan sedang berjudi dadu yang selalu kalah dari bandarnya. Tiba-tiba Madarame muncul dan ingin menantang bandar tersebut dengan taruhan 1 juta yen. Bandar judi tersebut pun menurutinya. Madarame memasang angka besar, dan pada saat dadu dikocok, Madarame pun menang. Dia kemudian menghancurkan dadu tersebut dan ternyata ada magnet di dalamnya. Hal itu yang membuat para nelayan selalu kalah karena di balik karpet, bandar menyembunyikan plat magnetik yang dapat mengatur angka dadu yang keluar. Akhirnya bandar judi tersebut dipukuli oleh para nelayan. Malam harinya Madarame bertemu dengan temannya. Dia mendapatkan info bahwa sedang terjadi sesuatu dengan klub Kakero di Tokyo. Seorang peneliti yang bernama Iki Sadakuni ingin mengalahkan pimpinan klub Kakero. Dia seorang peneliti yang menemukan terobosan untuk menambang metanahidrat, yaitu sumber energi baru pengganti minyak. Namun tiba-tiba terjadi ledakan di laboratoriumnya dan Sadakuni pun menghilang. Atas informasi tersebut, Madarame memutuskan kembali ke Tokyo untuk kembali mencoba mengalahkan pimpinan Kakero. Temannya berkata bahwa dia bukan lagi anggota klub Kakero. Dia tidak bisa menantang Kiruma. Namun Madarame pun tetap pergi. Di tempat yang berbeda, Menteri Keuangan Masahiro Onodera
yang merupakan anggota Kakero sedang menantang judi kartu kepada Sadakuni dan ditengahi oleh wasit ke-10 klub Kakero yang bernama Kirome Kama. Tujuan menteri ini menantang Sadakuni adalah untuk mengumpulkan uang demi modal kegiatan politiknya dan untuk mengendalikan Sadakuni, karena dengan penemuan Sadakuni dapat menjadi revolusi industri energi dunia. Semua pemimpin dunia ingin memonopoli hal itu dan Onodera ingin mendapatkan hak ciptanya. Selama pertaruhan berlangsung, Onodera ternyata kalah oleh Sadakuni. Onodera yang tak terima dan merasa dicurangi menolak untuk membayar hutang judinya dan menentang wasit. Akhirnya wasit ke-10 klub Kakero pun membunuhnya. Di waktu yang lain, Madarame sudah kembali ke kota Tokyo. Dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Kaji yang nantinya bakal menjadi sahabatnya. Kaji bercerita, ia selalu sial dalam hidupnya dan mempunyai hutang sebesar 1,5 juta yen. Madarame pun mengajak Kaji ke sebuah kasino ilegal milik Ranko Kurama untuk mencoba keberuntungannya sehingga dirinya dapat membayar hutangnya. Scene pun beralih di sebuah kasino di mana Madarame memenangkan judi sebesar 5 juta yen. Pemilik kasino Ranko Kurama merasa tidak terima dengan kemenangan Madarame dan Kaji. Ia mengamatinya dari CCTV yang berada di ruang kasino tersebut. Pada saat akan keluar kasino, Madarame dicegat oleh Ranko Kurama untuk melakukan satu kali lagi permainan dengan mempertaruhkan 5 juta yen yang baru saja dia dapat. Ranko mengajak permainan tebak-tebakan. Dia bertanya, berjenis kelamin apa orang yang akan keluar dari lift berikutnya. Madarame pun menjawab, laki-laki. Tak berselang lama, pintu lift pun terbuka. Ternyata yang keluar dari lift adalah perempuan. Namun anehnya, Madarame berteriak jika dirinya menang. Padahal yang keluar dari lift adalah perempuan. Madarame pun kemudian meremas alat vital perempuan tersebut. Dia pun meringis kesakitan. Ternyata perempuan tersebut sebenarnya adalah laki-laki. Lagi-lagi Madarame berhasil menang dan kemudian membawa uangnya dan memberikannya kepada Kaji. Kurama mempertanyakan kenapa Madarame kembali, padahal keanggotaan Madarame sudah dicopot dari klub Kakero. Dengan satu perintah saja dari pimpinan klub Kakero bisa dengan mudah membunuh Madarame. Beberapa hari setelahnya terlihat Sadakuni sedang berjudi di kasino milik Ranko Kurama. Dan beberapa kali ia memenangkan permainan sampai pada akhirnya Sadakuni menantang Ranko Kurama untuk berjudi. Tak selang berapa lama datanglah Madarame menyaksikan permainan antara Ranko dan Sadakuni. Akhirnya Sadakuni pun berhasil mengalahkan Ranko di kasino miliknya sendiri. Karena sudah mengalahkan Ranko, Sadakuni ingin meninggalkan kasino. Tiba-tiba Madarame menantangnya untuk berjudi. Akan tetapi Sadakuni tidak menanggapinya karena Madarame bukan lagi anggota Kakero. Dia akan menerima tantangan Madarame bila dia sudah menjadi lagi anggota Kakero. Keesokan harinya Ranko yang penasaran kenapa dirinya bisa dikalahkan oleh Sadakuni, dia pun melihat tayangan ulang CCTV. Ternyata Sadakuni selalu melihat kartu miliknya. Setelah kejadian itu, Madarame mengajak Ranko untuk minum di suatu tempat. Madarame menyampaikan permintaan kepada Ranko agar dia mau memberikan keanggotaan Kakeronya kepada Madarame. Akan tetapi Ranko menolaknya. Dan Madarame pun bertanya, apakah ada seseorang yang mau memberikan keanggotaan Kakeronya kepadanya. Dan Ranko pun memberitahu bahwa ada seseorang yang bisa melakukan hal itu, yaitu seorang pria tua yang bernama Toroko Konoe. Setelah bertemu dengan Ranko, Madarame pun pergi. Di perjalanan dia bertemu dengan Kaji. Kaji berkata bahwa dia ingin sekali untuk ikut bersama Madarame. Dia akan melakukan hal apapun yang Madarame perintahkan, dan Madarame pun mengizinkannya.
Keesokan harinya Kaji bertemu dengan Toro Kokonoe, pria tua yang diceritakan oleh Ranko. Toro mengajak Kaji untuk bermain permainan di halaman rumahnya. Tiba-tiba Madarame muncul. Dia ingin ikut serta permainan itu. Toro pun mengizinkannya karena semakin banyak orang akan semakin meriah. Mereka pun akhirnya berangkat ke tempat Toro. Permainan yang dimaksud oleh Toro yaitu Madarame dan Kaji harus bertahan hidup di halaman rumah Toro yang merupakan sebuah hutan. Madarame dan Kaji diberi waktu 2 jam untuk melepaskan bom yang terpasang di kaki Kaji. Kunci bom itu terdapat pada masing-masing orang yang memburu mereka. Madarame dan Kaji dijadikan seperti hewan buruan yang diburu oleh 5 orang bersenjata suruhan Toro. Toro akan memberikan uang 10 juta yen dan menyerahkan keanggotaan Kakero bila Madarame dan Kaji berhasil memenangkan permainan ini. Permainan ini diwasiti oleh wasit kedua klub Kakero, yaitu Hikoki Chiyako. Satu persatu Madarame dan Kaji pun berhasil melumpuhkan kelima orang tersebut sebelum bom yang ada di kaki Kaji meledak. Toro pun kesal atas keberhasilan mereka dan mengutus seorang manusia percobaan yang bernama Rodem yang sudah disuntik suatu cairan oleh Toro yang membuat orang itu menjadi agresif dan ganas. Rodem pun kemudian berlari memburu Madarame dan Kaji. Hingga tak berselang lama, Rodem pun menemukan Madarame dan Kaji. Toro berkata bahwa Rodem merupakan anak angkatnya. Dia sengaja menjadikan Rodem menjadi kelinci percobaan penelitiannya. Toro juga berkata jika Rodem memiliki kelemahan, yaitu otaknya terlalu kecil, sehingga dia akan tertidur setelah 15 menit. Tapi dengan waktu segitu akan lebih dari cukup untuk membunuh Madarame dan Kaji. Madarame pun berkelahi melawan Rodem. Namun dengan kekuatan Rodem, Madarame pun dibantingnya. Dengan kecerdikan Madarame dan Kaji, akhirnya mereka dapat mengalahkannya. Madarame dan Kaji mengetahui jika setelah 15 menit Rodem akan tertidur. Oleh sebab itu mereka sengaja mengulur-ngulur waktu hingga Rodem mencapai batas waktunya dan tertidur. Mereka mengetahui hal itu karena sebelumnya Madarame telah menyimpan sebuah alat penyadap, sebuah pulpen yang ia titipkan di wasit Yako, dan hal itu tidak melanggar aturan. Akhirnya Kaji dan Madarame mendapatkan uang 10 juta yen dan keanggotaan Kakero milik Toro. Wasit Hikoki Chiyako mengucapkan selamat kepada Kaji dan memberikan uang serta keanggotaan Kakero kepadanya. Namun Kaji menolaknya dan memberikannya ke Madarame dan kemudian meninggalkannya. Setelah permainan itu, ternyata Madarame terluka akibat dibanting Rodem. Pinggangnya tertusuk dahan pohon dan Madarame pun akhirnya pingsan. Tiba-tiba Madarame terbangun dan sudah berada di rumah Ranko, wasit Yako yang membawanya. Ranko merasa bersalah karena telah memberi ide untuk melawan Kokonoe sehingga ia terluka dan akan merawat Madarame sampai sembuh. Madarame mempunyai permintaan kepada Ranko agar ia dapat membawa seseorang untuk tinggal di rumahnya. Beberapa hari kemudian Madarame pun menjemput orang tersebut dan ternyata orang yang dimaksud adalah Rodem, si manusia percobaan. Dia mengajak Rodem untuk ikut dengannya. Di tempat lain, Kaji mendatangi wasit Yako untuk mencari tahu dunia Madarame yang sebenarnya. Setelah Kaji tahu dan menyadari kalau ia hanya dijadikan alat demi keanggotaan Kakero, maka Kaji pun langsung mendatangi kediaman Ranko dan langsung berbicara dengan Madarame. Dan tanpa disangka ternyata Kaji tidak menggunakan kekesalannya, malah ia ingin tetap mengikuti Madarame dan tetap percaya kepadanya walaupun taruhannya adalah mati. Kaji, Rodem, dan Madarame menghadap Ranko dan memohon kepadanya agar mereka bisa tinggal di kediamannya.
karena Rodem hebat dalam hal memasak, sehingga Ranko pun mengizinkan mereka untuk menetap di rumahnya. Di lain tempat, wasit-wasit klub Kakero sedang berkumpul dan membahas siapa yang akan menjadi lawan Sadakuni dalam permainan nanti. Wasit Kakero pertama yang bernama Hoa memutuskan yang menjadi lawan Sadakuni dalam permainan nanti yaitu Kaji yang didampingi oleh Madarame. Permainan akan diadakan di kantor pusat Kakero dan akan disaksikan oleh pimpinan Kakero yaitu Soichi Kiruma. Wasit kedua Yako berbicara kepada Mekama soal penunjukan dirinya oleh Sadakuni sebagai wasitnya. Mekama berkata kepada Yako bahwa mungkin sekarang sudah saatnya pergantian peringkat wasit di klub Kakero dan kemudian dia pun pergi meninggalkan Yako. Di lain tempat diceritakan awal mula Sadakuni berhasil menciptakan penelitian metanahidrat yaitu sumber energi baru pengganti minyak yang akan mengubah dunia. Sadakuni tidak tertarik untuk berkolaborasi hasil penemuannya itu dengan pemerintah, karena dia tidak akan menjual hasil penelitiannya dengan negara manapun. Dia ingin membagikan teknologi ini secara gratis karena Sadakuni ingin dunia yang damai tanpa peperangan. Suatu hari laboratorium Sadakuni dikirimi paket berisi bom yang membuat laboratoriumnya meledak dan hanya meninggalkan Sadakuni yang hidup. Semua teman-temannya tewas dalam ledakan tersebut. Suatu hari setelah Sadakuni sembuh, ada seseorang yang menghampirinya dan menawarkan untuk menjadi anggota klub Kakero. Kembali di masa kini di markas klub Kakero. Tiba saatnya pertarungan judi antara Kaji yang didampingi Madarame melawan Sadakuni. Sadakuni bertanya, berapa uang yang dibawa oleh Madarame? Madarame menjawab, 2 miliar yen. Asisten Sadakuni yang tidak mempercayainya kemudian menodongkan pistol ke arah Madarame. Kaji pun kemudian menodongkan senjata yang ia bawa ke arah perempuan tersebut. Yako melerai mereka dan mencoba mengambil senjata milik Kaji. Kaji yang terkejut tak sengaja menembakkan senjatanya dan merusak CCTV. Yako berkata bahwa dilarang bertarung menggunakan senjata. Yako kemudian berkata bahwa terdapat layar besar di mana semua anggota penjudi klub Kakero berkumpul untuk memberikan taruhan uang kepada Kaji dan Madarame sebagai sang penantang Sadakuni. Mereka akan menang sebanyak 3 kali lipat dari dana yang diinvestasikan jika Madarame menang. Ranko pun muncul di layar dan menginvestasikan 500 juta yen kepada Madarame. Dia berkata bahwa Madarame adalah si pemakan kebohongan, dia pasti akan menang. Tiba-tiba orang-orang pun menaikkan investasinya untuk Madarame. Dan akhirnya terkumpullah 2 miliar sebagai batas minimum untuk melawan Sadakuni. Mekama, wasit yang ditunjuk Sadakuni, menjelaskan, sebagai jaminan bagi anggota yang kalah dalam permainan ini, maka sebagai resikonya ia akan merasakan sakitnya neraka, siksaan dan eksekusi. Karena beberapa orang yang menyaksikan permainan ini bukan demi uang, tapi mereka hanya ingin menyaksikan kematian seseorang dengan kejam. Beberapa dari penjudi memberikan ide permainan hangman, di mana yang kalah dalam permainan itu akan dieksekusi gantung bersama rekannya. Sementara itu di suatu tempat, pimpinan klub Kakero yaitu Kiruma bersama wasit pertama menyaksikan jalannya permainan. Permainan pun dimulai. Sadakuni menutup matanya dan mulai memilih kartu yang sudah diacak oleh wasit. Sadakuni pun memilih permainan yang akan dimainkan, yaitu Hangman Old Maid. Aturan dari permainan ini adalah 2 set kartu bernomor 1 sampai 10, ditambah kartu Old Maid jadi berjumlah 21 kartu. Satu pemain harus ambil 1 kartu dari lawannya untuk mencari pasangan kartu tersebut. Pemain yang memegang kartu Old Maid di akhir permainan adalah yang kalah.
Masing-masing dari kartu hangman bernomor 1 sampai dengan 5. Kartu tersebut akan dikocok dan dimasukkan ke dalam dek. Setiap nomor menunjukkan jumlah bagian tiang gantungan yang dirakit. Saat tiang gantungan lengkap, maka permainan pun berakhir dan yang kalah akan digantung. Tiang gantungan tersusun dari 11 bagian. Yang tersingkat bisa berakhir dengan 3 kali permainan, di mana dia memiliki 2 kartu hangman bernomor 5 dan 1 kartu bernomor 1 atau lebih. Taktik licik diperbolehkan oleh klub Kakero selama lawan tidak mengetahuinya. Ronde pertama pun dimulai. Yako mulai mengocok kartu dan memasukkan 1 buah kartu hangman ke dalam dek. Madarame lah yang ternyata memegang kartu old man berangka 5 dan dia pun kalah. 5 bagian tiang gantungan pun dipersiapkan untuk Madarame dan Kaji. Di ronde kedua, Madarame kembali kalah dengan mengambil kartu old man berangka 4 yang berada di Sadakuni. Sehingga total poin yang dikumpulkan oleh Madarame berjumlah 9. 9 bagian tiang gantung pun kembali disiapkan untuk Madarame dan Kaji. Jika telah sampai 11, maka Madarame dinyatakan kalah dan akan menerima resiko kekalahannya dengan cara digantung. Kaji pun mulai panik. Madarame meyakinkannya bahwa ini baru permulaan. Di ronde ketiga kembali Madarame salah mengambil kartu milik Sadakuni, yaitu kartu hangman bernomor 1, sehingga Madarame sudah mengumpulkan 10 poin kartu hangman old man. Tinggal 1 nomor lagi ia menuju tiang gantungan. Di ronde keempat, Madarame memegang kartu hangman nomor 3. Kaji berkata bahwa dia dan Ranko mempercayainya. Madarame tersenyum dan berkata bahwa dia senang bahwa Kaji menjadi temannya. Permainan pun dimulai. Kali ini Sadakuni yang salah mengambil kartu hangman milik Madarame. Dan akhirnya Madarame pun menang. Pada ronde kelima, Madarame kembali berhasil memenangkan permainan ini. Dan Sadakuni yang memegang kartu old man berangka 4, sehingga total poin old man yang dikumpulkan oleh Sadakuni sebanyak 7. 4 poin lagi menuju ke tiang gantungan. Madarame berkata kepada Sadakuni bahwa dia kali ini tidak akan pernah mengambil lagi kartu hangman dari dirinya. Dengan kata lain, yang dapat kartu hangman di awal maka dia yang akan mati. Ronde ke-6 pun dimulai. Terlihat Madarame mendapatkan kartu hangman bernomor 5. Mereka pun mulai mengambil kartu dari masing-masing lawannya. Hingga tersisa 2 kartu di Madarame yang salah satunya adalah kartu hangman. Sadakuni salah mengambil kartu milik Madarame, yaitu kartu hangman bernomor 5. Sekarang bagian Madarame yang akan mengambil kartu dari Sadakuni. Sebelum mengambil kartu milik Sadakuni, Madarame melihat kartu milik Sadakuni yang tanpa ia sadari, kemudian ia mengambil pulpen dan mengubah kartu angka 8 seolah-olah menjadi kartu hangman. Kemudian Madarame pun mengambil kartu milik Sadakuni bernomor 8. Sadakuni tertawa bahwa dirinya lah pemenangnya, karena Madarame mengambil kartu hangman miliknya. Namun ternyata Madarame berhasil mengambil kartu bernomor 8 milik Sadakuni. Madarame berkata bahwa Sadakuni selama ini melihat kartu miliknya melalui CCTV. Sadakuni pun memperlihatkan kartu miliknya ke arah CCTV yang ternyata adalah kartu hangman bernomor 5. Dan Madarame lah pemenangnya. Selama ini ternyata Sadakuni seorang yang buta, dia menggunakan CCTV di atas untuk melihat kartu milik Madarame. Sadakuni telah membuat matanya dapat melihat dengan penglihatan buatan. Sebuah sistem yang menggunakan stimulasi listrik pada saraf optik untuk memulihkan penglihatan orang buta melalui objek lain. Dan sepertinya ada orang yang meretas kamera CCTV dan menyiarkannya kepada Sadakuni. Madarame berkata salah satu kamera tidak berfungsi karena tertembak oleh senjata milik Kaji. Madarame menganggap bahwa itu celah untuk dirinya memenangkan permainan.
karena Sadakuni tidak bisa melihat kartunya melalui CCTV tersebut. Tiba-tiba wasit Makame berusaha membunuh Madarame namun dihalangi oleh Yako. Akhirnya mereka pun berkelahi dan Yako pun dengan mudah mengalahkannya, kemudian membunuh wasit Makame. Sementara itu, tiang gantungan sudah disiapkan untuk menggantung Sadakuni dan asistennya. Yako pun memulai persiapannya membawa Sadakuni dan asistennya ke tiang gantungan. Sebelum digantung, ia bertanya kepada Madarame, kenapa ia ingin menjadi pemimpin di klub Kakero? Madarame menjawab bahwa ia menginginkan kedamaian dunia. Sadakuni pun tertawa dan membuka kacamatanya. Kemudian dia berkata, dia akan menantikan hal itu. Sadakuni menyerahkan keanggotaan Kakeronya kepada Madarame agar dia bisa menjadi pemimpin Kakero. Tiba saatnya Sadakuni dan asistennya pun digantung. Satu tahun kemudian, Madarame, Ranko, Kaji, dan Rodem mendatangi markas klub Kakero atas undangan pemimpin klub. Namun pada saat sampai di pintu, hanya Madarame yang diperbolehkan memasukinya. Dia pun menantang kembali pemimpin klub dalam permainan sapu tangan bebek angsa. Dan film pun selesai. Mau tahu cerita selanjutnya? Kita tunggu di film Usogui berikutnya ya. Oke, sekian review film kita kali ini. Saya Resa Aska undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.